Koalisi perubahan itu salah total, kata Sandiaga Uno. Karena apa kata yang mau dirubah, gitu kan? Nah, gimana ya Pak Sandiaga Uno ini? Ternyata terbelalak kita hari ini melihat Sandiaga Uno. Sebelumnya dulu waktu duet dengan Anies di Pilgub, ya. Dia ini terlihat orang sangat dicintai orang banyak lah, karena pribadinya yang cool, masih muda, pengusaha. Ini seolah kita lihat sangat integriti sekali orang ini, ya. Bahkan muncul tagline ataupun jargon emak itu, ya. Itu karena beliau, karena Sandiaga Uno ini, karena ketertarikan kepada kepribadian Sandiaga Uno, sehingga muncul jargon emak, ya, sangat dikenal sekali. Banyak yang jatuh cinta pada saat itu, ya. Maka dari itu Gubernur DKI menang, ya. Tapi kenapa hari ini, gitu kan, kita terbelalak ketika mendengar Sandiaga Uno berstatement seperti itu, ya. Koalisi perubahan itu salah total, katanya. Apanya yang harus dirubah? Jadi setelah dia berkoalisi di pemerintahan, di sistem, di kekuasaan, berubah 100 derajat, bahkan 120 derajat lah, ya, bahkan lebih lah. Jadi berubah total lah. Jadi musuh gitu sekarang. Jadi musuh politik Anies Baswedan, musuh politik kita sebagai akar rumput. Ya saya sendiri pribadi lah, karena jujur, ya, saya pendukung Anies Baswedan. Jadi pikroh politiknya berbeda, gitu kan. Walaupun dia politik praktis, saya politik akar rumput. Jadi punya hak politik juga kan, iya, begitu. Nah, bicara masalah apanya yang dirubah, banyak sekali, luar biasa. Pak Sandiaga Uno ini orang kaya, ya. Kalian semua di politik praktis ini orang kaya semua. Jadi wajarlah kalian tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Yang harus dirubah itu banyak. Rakyat miskin harus dirubah menjadi sejahtera. Ya, dari mana? Dari inflasi yang harus dirubah. Dari income per kapita masyarakat yang harus dirubah. Ya, pendapatan, pengangguran, sistem outsourcing, ya, kerja kontrak harus dirubah. Apa induknya? Omnibus Law, Cipta Kerja, kan? Itu harus dirubah, ya. Kemudian jujur, yang lebih substansial itu Ciptaker dengan Minerba harus di judicial review itu undang-undang, ya. Sebabnya itu yang membuat rakyat menderita, ya. Nah, itu Pak Sandiaga Uno, ya, sangat substansial sekali. Maka dari itu gagasan dari Koalisi Indonesia Perubahan itu, ya, harus diapresiasi, ya kan? Iya kan, kita kan punya tujuan yang sama, ya. Jelas kan, Pak Sandiaga Uno, Prabowo, ya, semua kandidat, semua politis, baik praktis maupun non praktis, ya, di luar pemerintahan, itu mempunyai visi ataupun pandangan yang sama, kan, secara konstitusi. Tapi entah secara pribadi, secara kelompok, ya, kita nggak tahu. Justru di situ letaknya, ya. Jika kita memang mempunyai visi yang sama, ya, secara pribadi, orientasi kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45, nah, dipastikan tidak akan pernah ada kegaduhan, polemik-polemik yang menjadi kontroversial yang semakin hari semakin meruncing. Suhu politik semakin memanas. Kenapa? Karena ada yang dipertahankan dari para spekulan itu. Itu sebabnya. Maka dari itu kembali kepada statement Sandiaga Uno ini sangat paradoks sekali dengan keadaan sebenarnya, Pak Sandi, ya. Anda tidak peka, ya, terhadap penderitaan rakyat di akar rumput nih. Para pedagang kecil banyak yang mengeluhkan hanya sebatas kerja keras saja, ya, kerja keras saja. Ya, hasilnya mereka sering mengeluhkan besar pasak daripada tihang. Nah, itu yang harus diperhatikan Pak Sandiaga Uno.
Ya susah juga sih ya kalau orang itu belum pernah miskin, barangkali belum pernah miskin ya. Jadi kepekaan terhadap penderitaan rakyat, kepekaan terhadap tinur rakyat ini tidak ada. Ya, simpati dan rasa empati itu harus ditumbuhkan ya oleh pemimpin. Ya, itu yang harus dimiliki oleh pemimpin ini, simpati dan rasa empati terhadap rakyat kecil. Ya, insya Allah ya negara ini akan bisa diwujudkan sesuai dengan tupoksinya, ya, keadilan dan kesejahteraan. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira begitulah ya pemirsa. Semoga ini menjadi edukasi kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.